Anwar Ibrahim ni kita tengok macam tak pernah rehat, tak pernah cuti, ada je program beliau, tak kira malam atau hujung minggu. Ini ada satu lagi kejutan yang sangat luar biasa buat Malaysia. Dalam keadaan ekonomi dunia yang huru-hara kelang kabut, FDI Malaysia tiba-tiba mengamuk sekarang guys. Malaysia itu BBM-nya lebih murah dari semua di Asia Tenggara, tapi Malaysia tak dinunjulin karena Malaysia tuh di mana-mana selalu lebih murah. Pokoknya semua bahan pokok naik semua. Malaysia aja minta beras dengan kita ke Indonesia. Gua nggak pernah sekecewa ini sama yang namanya manusia sampai ada di titik ini. Ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Itulah geng, bedanya bisa dilakukan oleh PM Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, namun tidak bisa dilakukan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Malaysia menjadi tumpuan dunia, sedangkan Indonesia ditertawakan dunia, geng. Miris, miris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngeresin beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngeresin sebuah video. Inilah geng yang bisa dilakukan negara Malaysia dan tidak akan bisa dilakukan oleh negara Indonesia. Kenapa demikian? Ya, karena Malaysia menjadi tumpuan dunia, geng. Saat Perdana Menteri Malaysia itu bisa bekerja sama dengan negara-negara maju, dengan negara-negara yang berkualitas, geng. Kenapa Mas kok bisa disebut negara berkualitas? Ya, kenapa tidak, geng? Seperti contohnya apa namanya tuh yang itu hari minyak terbesar nomor 2 di dunia, dan juga negara Jepun, geng, dan negara-negara lainnya. Malaysia ini sangat pinter, geng, untuk mencari lobby kepada negara-negara tersebut, geng. Nah, berbeda jauh dengan negara kita ya, geng ya. Negara kita cuma omong saja yang besar, namun buktinya tak ada. Sampai dibuat parodi, sampai dibuat parodi oleh negara jiran, dibuat parodi oleh dalam negara kita sendiri. Waduh, dibandingkan juga dengan negara Malaysia. Namun apalah daya, geng, pemerintahan kita tidak terlalu peka tentang hal itu ya, geng ya. Oke, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja sih yang akan Iki nyarisin buat kalian untuk simak. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong yang sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Anwar Ibrahim ni kita tengok macam tak pernah rehat, tak pernah cuti, ada je program beliau, tak kira malam atau hujung minggu. Minggu ini sahaja, jadual Anwar Ibrahim boleh dikatakan hampir tiada ruang kosong. Luar biasa sibuk. Baru pulang daripada lawatan ke Rusia dan Turkmenistan yang membuka peluang baharu dalam sektor tenaga dan perdagangan, beliau terus menerima kunjungan pemimpin serta pelabur luar negara yang mahu mengukuhkan hubungan dengan Malaysia. Antara yang mencuri perhatian ialah lawatan pemimpin Bangladesh ke Malaysia bagi membincangkan perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi jangka panjang. Persoalannya, kenapa sekarang ramai yang mahu datang ke Malaysia? Jawapannya mudah. Malaysia semakin dilihat sebagai sebuah negara yang stabil, mempunyai dasar ekonomi yang jelas dan berada di kedudukan strategik dalam rantau ASEAN. Bagi pelabur, kestabilan adalah aset paling berharga. Sebab itu, mereka datang bukan sekadar untuk bergambar atau menghadiri majlis rasmi. Mereka datang kerana mahu melabur, membuka operasi baharu, mewujudkan peluang pekerjaan dan menjalinkan kerjasama perniagaan. Di tengah-tengah kesibukan itu, Anwar turut mengadakan pertemuan dengan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pertemuan tersebut memberi fokus kepada kebajikan rakyat serta pembangunan Johor yang kini menjadi antara negeri paling pesat berkembang melalui pelbagai projek strategik dan pelaburan baharu. Satu lagi petunjuk penting ialah prestasi ringgit. Berbanding tahun lalu, ringgit kini berada pada kedudukan yang lebih kukuh berbanding dolar Amerika. Ini menunjukkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia semakin meningkat. Memang banyak faktor mempengaruhi nilai mata wang. Tetapi apabila pelabur terus memilih Malaysia, ia memberi isyarat bahawa dunia melihat potensi yang ada pada negara kita. Mungkin sebelum kita terus mengecam,
Cuba tanya diri sendiri, jika kita berada di tempat PMX dengan jadual yang padat hampir setiap hari dengan tekanan daripada pelbagai pihak, mampukah kita melakukan perkara yang sama? Kerana pada akhirnya, sejarah tidak menilai siapa yang paling banyak bercakap. Sejarah menilai siapa yang benar-benar bekerja untuk masa depan rakyat dan generasi yang akan datang. Ini ada satu lagi kejutan yang sangat luar biasa buat Malaysia. Wah, apa nih? Dalam keadaan ekonomi dunia yang huru-hara kelang kabut, FDI Malaysia tiba-tiba mengamuk sekarang guys. Korang bayangkan pelaburan langsung asing FDI melonjak 41.2% daripada RM46.7 bilion pada 2024 kepada RM65.9 bilion pada 2025. Dan ini bermaksud pelabur asing ni masih sanggup bawa lebih banyak duit masuk Malaysia. Dan lagi menarik, jumlah keseluruhan FDI yang terkumpul dalam negara Malaysia sekarang ini mencecah RM1.087 trilion yang bersamaan dengan 53.7% daripada saiz ekonomi Malaysia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya lebih separuh ekonomi negara kita pada hari ini ada kaitan dengan pelaburan asing yang dah bertapak dekat sini. Dan kalau kita tengok zoom dengan lebih dekat lagi, duit pelaburan asing ni bukan lagi banyak masuk ke sektor tradisional semata-mata. Sektor perkhidmatan terima RM59.5 bilion atau hampir 90% daripada keseluruhan FDI ni tau. Dan sebahagian besarnya datang daripada sektor teknologi, pusat data, AI, cloud computing, ekonomi digital. Dan ini sebenarnya selari dengan banyak pengumuman pusat data dan pelaburan syarikat teknologi global sejak 2 tahun ni. Akan tetapi, kita jangan lupa sektor pembuatan masih lagi mainkan peranan yang besar. Walaupun aliran masuk terbesar pergi kepada sektor perkhidmatan, sektor pembuatan ni sebenarnya menjana pendapatan FDI paling tinggi iaitu RM55.5 bilion. Jadi guys, saya nak share dengan korang apa yang sebenarnya data ini tunjukkan. Jadi data ini sebenarnya sedang menunjukkan ekonomi Malaysia tengah berubah daripada bergantung kepada kilang dan pembuatan tradisional kepada ekonomi yang lebih berasaskan teknologi dan perkhidmatan bernilai tinggi. Yang baiknya, Malaysia masih berjaya tarik pelabur walaupun bersaing dengan Indonesia, Vietnam dan juga Thailand. Dan cabaran seterusnya adalah untuk memastikan pelaburan yang masuk ini betul-betul dapat menghasilkan pekerjaan yang bergaji tinggi, pindahkan teknologi dan juga manfaatnya boleh dirasai oleh semua lapisan rakyat biasa. Bensin kita itu dibanding Malaysia, murahan di Malaysia. Kalau di Malai, bensin itu murah meriah, cita-cita tercapai. Bensin di Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Indonesia itu BBM-nya lebih murah dari semua di Asia Tenggara, tapi Malaysia nggak dinunjulin karena Malaysia tuh di mana-mana selalu lebih murah. Lebih murah ya, paling Itu murah. kan jadi blunder, bos. Ngapain kamu bikin konten itu untuk menjadikan komunikasi pada publik, tapi lu hiding Malaysianya? Ya habis maksudnya caro hiding kau. Malaysia ini video fotonya. Aduh, yang mana ya? Nah ini kan juga nih, ini nggak ada Malaysia, mana Malaysia? Coba Malaysianya mana di situ? Malaysia tuh dari dulu BBM-nya paling murah. Karena saya ada aktivitas penerbangan, saya juga di Malaysia. Berarti kan saya sering ke Malaysia tuh, saya BBM-nya isi. murah tuh. Murah, lebih murah dari kita, tapi nggak dimasukin di situ. Nggak dimasukin, tetap Indonesia lagi. Inilah yang jubi dimarahin. rezim ini harus bagaimana ini kan? Ini harus diperbaiki, Pak. Saat negara lain huru hara, saat negara lain kelang kabut, namun Malaysia tidak ya geng ya. Wah, IDF-nya malah makin menaik nih geng. Gimana ini? Apakah kita sebagai rakyat Indonesia tidak iri melihat kemajuan negara Malaysia? Stabil loh, bukan stabil malah melesat loh. Kayak gitu loh geng. Wah, luar biasa sekali ya geng ya PM Malaysia ini ya geng ya. Habis dari Turkmenistan dan juga ke Jepun, dari Jepun ke Rusia nanti kemana lagi Presiden Malaysia ini, geng? Kerjasamanya, bukan kerjasamanya yang akhirnya kagumkan daripada PM Malaysia ini, geng. Namun lobbynya dia ini, geng. Wah, jauh, geng, Presiden kita. Jauh, gak usah dibandingin, geng. Presiden kayak gini, kalau ada di Indonesia, wih, seperti apa, geng, Indonesia jadinya, geng? Kalau PM Malaysia dijadikan di Indonesia, seperti apa kemajuan Indonesia?
Sayangnya kita selalu salah memilih pemimpin, bos. Aduh ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Robbi. Oke lah, sabar. Oke, kayaknya akan merekam beberapa video lagi. Ini lagi yang bedanya levelnya. Nggak percaya, jom kita simak dulu bersama-sama. Let's go. Akhirnya Waktu jadi gue juga merintis. usaha. Gak Kalian apa-apa merintis, kemana? yang penting jabatannya setara komisaris. Yuk dibeli yuk, jajanan yuk, Ini 5 ribuan parodi ya, yuk. guys, ya. Uang keamanan. Uang keamanan? Emang kalau saya nggak bayar, saya nggak aman dari siapa, Pak? Dari saya. Nggak bisa dibiarin, ini namanya udah premanisme, Pak. Negara, gue dipalak nih. Orang mereka yang melihara gua buat degen-degen kalian. Buruan sini bayar. Tuh, pembeli belum ada, udah dipalak. Ya udah nih. Semoga hari ini aja rame, biar bisa balik modal. Belanja ban dulu ah. Halo Pak, kayak biasa ya, ayam sama telur. Waduh, harganya pada naik Pak sekarang, soalnya pada langka, ada yang borong. Diborong? Emang diborong sama siapa? Aduh, pasti buat program mereka tuh. Ya udah deh, gue lanjut masa aja. Ya mati lampu, katanya negara produsen batubara terbesar. Kalau nggak bayar listrik aja didenda, tapi mereka sendiri suka mati-matian. Gimana sih lu? Pak, saya mau beli buat acara kantor, tapi saya bayar dulu 1M-nya sekarang, 9M-nya besok, bisa nggak? Alhamdulillah. Hehehe, pajak. Pokoknya semua bahan pokok naik semua. Minyak terus. Masa iya sih Bu, harga bahan pokok semua naik di Indonesia? Masa semua harga-harga barang di Indonesia naik? Minyak, beras ya. Kayaknya nggak betul lah, mana ada. Di Indonesia itu beras saja melimpah-limpah, cukup ya. Nggak mungkin harganya tinggi, sedangkan Malaysia aja minta beras dengan kita ke Indonesia. Ya, berarti kalau Malaysia ada minta beras ke negara kita, maknanya di Indonesia itu beras melimpah ruah, pasti harganya murah, nggak mungkin naik. Apalagi minyak makan, kita itu ya pengekspor nomor 1 terbesar di dunia minyak sawit, minyak kelapa sawit. Takkanlah minyak di Indonesia mahal, Bu, ya? Di Indonesia itu nggak mungkin harga-harga naik semua. Kita itu semua ada. Gua nggak pernah sekecewa ini sama yang namanya manusia sampai ada di titik ini. Ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Memangnya Indonesia sekelaparan itu? Maksud gue tuh literally kelaparan yang kayak di Afrika gitu ya. Kayak di Somalia, di Sudan, di Kongo, Madagaskar, dan lain-lain lah. Tapi kenapa prioritas pemerintah kita itu kayak negeri ini tuh seakan-akan sedang paceklik kemarau panjang atau seperti kelaparan ekstrim gitu loh. Jadi ada satu fakta, ini tuh data yang diambil dari WFP, yaitu tentang paradoks pangan. Fakta sebenarnya adalah kita tuh surplus beras, tapi ada jutaan orang yang terancam kelaparan. Janggal kan? Nah, kalian tahu nggak, kita tuh terancam kelaparannya itu karena apa? Bukan karena paceklik, bukan karena musim kemarau panjang, tapi karena kita kehilangan daya beli, kemiskinan, kenaikan biaya hidup, dan distribusi pangan yang nggak merata. Ini tuh kan jelas tuh masalahnya. Maksud gue tuh gini, oke lah, lu pemerintah silakan deh, lu feeding, lu punya pendukung dengan program-program strategis lu supaya nanti 2029 petahana tuh bisa menang lagi. Tapi buatlah program yang disasar itu tepat ke inti masalahnya. Yang tadi, kehilangan daya beli. Berarti fokus pemerintah adalah mengamankan iklim investasi supaya bisa nyerap tenaga kerja itu lebih banyak. Atau mungkin bisa bikin program yang padat karya gitu di daerah-daerah. Terus dikasih insentif pajak buat para pekerja ini supaya bisa mereka megang cash tuh banyak. Yang kedua, masalah kemiskinan. Berarti pemerintah tuh bisa bikin program bansos yang skemanya tuh kayak modal usaha, terus ada pelatihan dulu. Yang ketiga, kenaikan biaya hidup. Berarti bikin program yang fokus untuk menekan kenaikan harga, kurangin subsidi regulasi ke orang-orang kaya, kendaliin harga properti. Terus yang keempat, distribusi pangan nggak merata, berarti revitalisasi tol laut, jalur logistiknya dibenerin. Lah ini kan enggak. Masyarakat tuh disuruh bikin catering lah, tentara lah disuruh ke sawah, polisi lah disuruh bertani. Jadi seakan-akan wacana MBG tuh kayak Indonesia nih tandus gitu, padang pasir gitu loh. Yang kalau lu nyari gorengan itu lu kudu nyebrang dulu, pakai perahu puluhan kilo, naik unta panas-panasan. Yang padahal lu nanam singkong depan rumah tuh juga bisa langsung jadi. Yang bahkan nih ada orang miskin nih, lu kasih bansos dalam bentuk duit, itu bukannya beli makanan, malah beli speaker. Jadi imajinasi kelaparan ini tuh jadi kayak tameng untuk melenggangkan sesuatu, tapi entahlah apa sesuatu itu. Lagi pula guys, manusia itu nggak makan 1-3 bulan itu masih bisa hidup. Kalau nggak minum seminggu, itu baru bisa mati. Tapi krisis air bersih itu nggak kunjung dipikirin sampai detik ini. Analoginya tuh kayak atap rumah lo lagi bocor, bukannya atapnya yang lo benerin, tapi embernya lo banyakin. Terus terakhir, pertanyaan gua, siapa sih yang bikin pidato Presiden Prabowo ini?
Itulah geng, bedanya bisa dilakukan oleh PM Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, namun tidak bisa dilakukan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Malaysia menjadi tumpuan dunia, sedangkan Indonesia ditertawakan dunia, geng. Miris, miris. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kok ada ya? Lapar memang lapar lebih penting sih, makan nomor satu ya. Pantas saja Bapak itu gemoy kayak gitu ya kan, mungkin kebanyakan makan kayak gitu ya kan. Aduh Pak. Cobalah Pak, contoh negara jiran saja Pak, gak usah jauh-jauh Pak. Contoh negara jiran, jangan cakap di pidato Bapak itu jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar, jangan terlalu hebat, seakan-akan Indonesia ini nomor satu, seakan-akan Indonesia ini negara kaya, negara makmur, negara yang super power kayak gitu ya Pak ya, dan negara lain sebagainya. Cobalah perbaiki sistem-sistemnya Pak, kayak gitu ya Pak ya. Lihatlah negara jiran kita Malaysia Pak. Kalau kita lihat Pak, lihat kita dibuat iri Pak. Jangankan rakyat biasa, para insinyur-insinyur ataupun para tiktoker itu dibuat iri Pak, kecuali Kokori dan Harimau Agan dan Aftar dan lain sebagainya, Benik dan lain sebagainya itu ya Pak ya, karena itu adalah pro kebijakan Bapak yang menurut saya tidak masuk akal sih kebijakannya. Oke Kak, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.